Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imtihanul Aliyah, calon guru penggerak Angkatan 10 dengan pengajar praktik Ibu Ruruh Dwi Jayanti. Berikut adalah video pendampingan individu kedua pendidikan guru penggerak Angkatan 10 mengenai pemaparan visi dan prakarsa perubahan di SMP Darul Fikri Ngoro, Jombang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelumnya Bapak Ibu mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ruruh Dwi Jayanti, saya dari SMA TSN Tebuireng. Kebetulan saat ini bertugas sebagai pengajar praktik guru penggerak Angkatan ke-10, yang mana mendampingi Bu Iim selaku CGB dari kelas 269 kelompok A. Mohon izin juga saya sampaikan maksud dan tujuan, di mana mungkin beberapa di antara panjenengan bertanya-tanya, ini siapa, ada masuk dari luar SMP Darul Fikri yang tiba-tiba nggak kok mengintervensi kegiatan di sini seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu sedikit saya sampaikan. Kunjungan ini merupakan salah satu agenda dari program guru penggerak yang sekarang sedang ditempuh oleh Bu Iim. Mohon izin, apakah sebelumnya Bapak Ibu ada yang sudah mengikuti guru penggerak? Ya, kurang lebih insya Allah sudah memahami ya Bu. Nah, pada proses pendampingan dua yang hari ini akan dilaksanakan, formatnya memang dibutuhkan panjenengan semua terlibat dalam diskusi hari ini. Pada proses pendampingan pertama dan yang lain mungkin formatnya akan berbeda. Dan jadi untuk forum ini, mengapa kok panjenengan semua warga sekolah, khususnya Bapak Ibu guru, kemudian PU dan seterusnya Bapak kepala sekolah dikumpulkan agar sama-sama nanti kita berdiskusi terkait visi sekolah seperti itu Bapak Ibu. Karena di sini nanti ada beberapa poin yang akan didiskusikan dengan dipimpin oleh Bu Iim selaku guru penggerak, yang mana poin-poinnya adalah merumuskan kalimat tentang dan melihat visi sekolah. Jadi tujuan akhir dari diskusi kali ini itu mendapatkan ibaratnya kesepakatan terhadap visi sekolah itu apakah sudah selaras ataukah masih perlu dikuatkan kembali, ataukah ada evaluasi atau perubahan dari visi yang ada di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Dengan pertama-tama itu tadi dengan nanti diajak berdiskusi untuk merumuskan kalimat umpan, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau namanya visi itu kan harapan dan cita-cita ya. Jadi cita-cita sekolah yang mana panjenengan diajak menuliskan kembali sebenarnya harapan Bapak Ibu guru di sini itu apa? Apakah nanti sudah sesuai dengan visinya atau tidak? Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi mengidentifikasi apakah perilaku peserta didik di sini maupun alumninya itu sudah mencerminkan visi SMP Darul Fikri. Apabila memang sudah sesuai, berarti dapat dipahami bahwa langkah-langkah atau program-program di SMP Darul Fikri sudah sesuai dan selaras dengan visi yang ada. Kemudian juga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi apabila nanti ada ketidakselarasan atau perlu penguatan, nah panjenengan semua diajak untuk berdiskusi sekiranya apa perubahan yang harus dilakukan agar nanti langkah per langkahnya di sini itu selaras dan mengarah pada visinya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, mengingat Bu Iim sudah berproses dalam belajar di guru penggerak mulai nomor 1.1 sampai 1.4 hari ini, yang mana sudah dibekali sampai dengan bagaimana merumuskan visi, prakarsa perubahan dan lain. Harapannya bisa mengajak Bapak Ibu semua berdiskusi bersama untuk kembali merefleksi visi sekolah. Harapannya ini juga menjadi kegiatan belajar Bu Iim selaku CGP yang juga berdampak di lembaga khususnya di SMP Darul Fikri. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin panjenengan semua sudah pernah terlibat dalam kegiatan yang sama ya. Kurang lebih tahu ya kan. Kalau nanti kan insya Allah nanti akan lancar insya Allah. Ya, selanjutnya mungkin kegiatan yang dibimbing oleh Bu Iim hingga akhir nanti, mungkin terakhir nanti akan saya sampaikan sedikit kesimpulannya. Terima kasih sedikit dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Guru sudah bergabung di sini, serta Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini. Semoga perkumpulan kali ini dapat membawa hal-hal yang positif untuk sekolah kita. Kemudian yang terhormat kepada yang terhormat kepada Pak Nur Hadi selaku wakil kepala sekolah, mohon kesediaannya untuk memberikan sambutan. Galang mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat guru pendamping ibu guru dan kalau hormati bapak ibu SMP Darul Fikri, saya hormati segala syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat guna untuk melaksanakan pendampingan guru yang ada di SMP Darul Fikri. Kebetulan ini adalah Ibu Ikim jelas. Oleh sebab itu saya selaku wakil dari kepala sekolah mengucapkan terima kasih atas kedatangan guru ke lembaga sekolah kami dalam rangka pendampingan Bu Ikim. Semoga pelaksanaan pendampingan ini nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun dan menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna bagi kita semua, wabil khusus kepada lembaga SMP Darul Fikri ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan tak lupa ya saya juga minta maaf, memang keadaannya semacam ini, ruangannya ya amburadul, ini ruang kelas digunakan untuk pelaksanaan pendampingan ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nur Hadi telah berkenan memberikan sambutan mewakili Bapak Kepala SMP Darul Fikri. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, kita awali dengan Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga kegiatan kali ini membawa hal positif untuk sekolah kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai visi dan pramaksa perubahan. Nah, sebelumnya kita melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Di situ saya membuat 4 kesepakatan kelas. Barangkali ada yang mau diubah, nanti monggo, atau akan ditambahkan. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, berkata sopan. Dan yang keempat, menjaga kebersihan. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau diubah, Bapak Ibu? Alhamdulillah, bisa sepakati ya kegiatan kita hari ini ya, kesepakatan kelasnya. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan ice breaking supaya kita lebih rileks ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah itu nih, pernah tahu lagu naik ke puncak gunung itu nih, mengenang masa lalu nih Bapak Ibu. Biasa ke pantai, anak pantai.
saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Karakteristiknya ada 3. Yang pertama, pengembangan soft skills dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Dan yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Nah, saat ini di SMP Darul Fikri kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan kelas 8. Karena ada pengembangan soft skill dan karakter, maka di kurikulum Merdeka ada istilah pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Nah, dari kurikulum yang kita gunakan saat ini beserta profil pelajar Pancasila tadi, ini ada beberapa kalimat rumpang mengenai cita-cita untuk murid. Yang pertama, yang kita memimpikan murid-murid yang titik. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, di sini saya mohon waktunya untuk Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumpang tersebut di Jamboard yang akan saya bagikan ke grup SMP Darul Fikri. Ampun lebat Bapak Ibu. Monggo saged menuliskan pendapatnya di papan virtual. Aku kan ya Bapak Ibu, barangkali tadi yang mengisi jambornya kesulitan, silakan mengisi di kertas. Ini daftar kalimat rumpang.
Sampun apa Bapak Ibu? Sampun nggih Bapak Ibu. Kita lanjutkan diskusi di poin pertama mengenai kita memimpikan murid-murid yang barangkali ada yang mau berpendapat Bapak Ibu. Memimpinkan seorang murid yang disiplin terhadap tata tertib. Baik, disiplin terhadap tata tertib. Barangkali dari Ibu. Monggo Ibu. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak dan berilmu. Berakhlak dan berilmu. Monggo dari Ibu. Apa betul? Apa betul? Kita memimpikan murid-murid yang aktif dan responsif dalam setiap pembelajaran. Aktif responsif. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Monggo barangkali ada lagi, tidak apa-apa. Sekali mungkin beda dengan yang lain. Kami. Sami ini mesti nggak ono. Monggo Pak Alif, monggo Pak Alif. Supaya Pak Alif tidak penasaran. Monggo Pak Alif. Balik kasih bumi nggak? Monggo Pak Alif. Terima kasih Bu Im. Kita memiliki murid yang berangkat kuliah dari saya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Baik, kalau dari pendapat Bapak Ibu tadi, kira-kira insya Allah bisa disimpulkan bahwa kita itu memimpikan murid-murid yang aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian memiliki karakter-karakter yang baik seperti disiplin, kemudian berakhlak mulia dan responsif atau tanggap terhadap perubahan. Gitu gitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan
yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, monggo Bapak Ibu yang belum berpendapat. Oh, saya Monggo Pak Lo. saya dari tim Oke. saya ini kan murid yang apa pertanyaannya? Kita percaya bahwa murid adalah Penerus bangsa. penerus bangsa. Baik. Monggo, Putri monggo. Oke. Kita percaya bahwa murid adalah sumber belajar. Sumber belajar. Monggo biasa. Kita percaya bahwa murid adalah subjek pendidikan. Subjek pendidikan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Baik, dari pendapat Bapak Ibu bisa disimpulkan bahwa kita percaya bahwa murid adalah subjek pendidikan dan merupakan penerus bangsa. Sampai pas kembaliin. Salah enggak sama. Boten. Lo itu berarti Sami. Sami, Pak. Baik, kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, monggo Bapak Ibu. Di sekolah kita, monggo Pak Hadi. Lalu monggo mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan toleransi, Bu. Gotong royong, toleransi, kebersamaan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Mbak Wita monggo Bu Wita. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan. Kenyamanan. Luar biasa. Monggo Putri. Di sekolah kita mengutamakan penanaman pendidikan karakter. Penanaman pendidikan karakter. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Baik, dari pendapat Bapak Ibu dapat kita simpulkan bahwa di sekolah kita mengutamakan kenyamanan, kenyamanan untuk anak didik kita nggih, juga Bapak Ibu ya. Kenyamanan dan kebersamaan atau gotong royong, Toleransi tak tukaran. toleransi Palit begitu sama. dan karakter yang baik. Baik, kita lanjutkan ke poin yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu? Monggo. Palit dulu. Palit namanya ini. Monggo Pak Ali. Tiga. Nomor 4. Poin keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Terima kasih Bu. Ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa jawaban sebaliknya Oke. berkompeten, cerdas dan memiliki keterampilan Bu ini. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih Pak Ali. Monggo Bapak Ibu yang lain. Oke, monggo Pak Ali. Keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berakhlak adalah hal yang terpenting dan diutamakan. berakhlak adalah hal yang terpenting dan diutamakan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Baik, dari pendapat Bapak Ibu dapat disimpulkan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa kompetensi itu sangat diperlukan. Namun akhlak tetap yang utama. Ngoten nggih? Baik, kita lanjutkan ke poin yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Kita warga di sekolah ini yakin untuk, monggo Pak Hadi. Yakin
yakin untuk mengantarkan mereka untuk mencapai cita-cita. Luar biasa. Harus yakin kita mengantarkan mereka. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kita warga di sekolah yakin untuk melakukan perubahan. Melakukan perubahan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada lagi atau Oh, yes, siapa? bintang. Wah, bener. Terima kasih Bu. Kita di sekolah ini yakin untuk dapat menuntut dan membimbing siswa-siswi agar mencapai kebahagiaan dan cita-cita siswa-siswi. Luar biasa. Yang disampaikan oleh Pak Alif itu seperti pendapatnya Ki Hajar. Kita bersama gitu deh mengantarkan kebahagiaan. Baik, dari pendapat Bapak Ibu dapat kita simpulkan bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun murid menuju cita-citanya dan siap untuk berubah, siap atau tanggap terhadap perubahan. Alhamdulillah. Yang terakhir Bapak Ibu, poin ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa barangkali ada yang mau berpendapat. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo Putri, Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu penting. pendidikan itu penting, luar biasa. Monggo Bapak Ibu yang lain. Monggo Pak Ibu. Paham bahwa tugas kita yaitu mendidik siswa. Mendidik siswa. Monggo barangkali ada pendapat lagi atau monggo Budi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita memiliki visi atau goal ke depannya. Baik. Terima kasih, tepuk tangan. Berarti dapat kita simpulkan untuk poin yang ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu penting. Tugas guru utamanya adalah mendidik dan memiliki visi ke depan. Sampun, sekarang kita lanjutkan ke visi SMP Darul Fikri Ngoro. Nah, visinya ini juga dituliskan di atap sekolah, bagian atap sekolah, yaitu unggul dalam intak dan iptek. Intak berarti berkaitan dengan iman dan takwa, kemudian iptek berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari visi tadi ini muncul dua pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kemudian yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Monggo barangkali dari Bapak Ibu ada yang berpendapat.
Sudah selaras. Monggo Pak Nur setuju. Sudah selaras dengan isi yang kita Yang cita-cita kalimat perumpamaan tadi ya sudah selaras. sudah selaras. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu yang lain. Kira-kira apakah sudah selaras atau belum dengan cita-cita yang tadi? Sampun. Berarti masih dipertahankan ya visi sekolah kita ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, kesimpulan dari diskusi mengenai visi sekolah berarti sudah selaras dengan cita-cita untuk murid sehingga tidak perlu diperbarui. Kemudian ada topik diskusi lagi. Yang pertama, apakah sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua sudah mencerminkan visi sekolah? Jika sudah, mohon diberikan contohnya. Kira-kira dari visi tadi unggul dalam Intak dan Iptek, apakah sudah tercermin dalam sikap dan perilaku warga sekolah? Monggo barangkali Bapak Ibu ada yang berpendapat. Monggo Pak Hadi. Belum tercapai, tapi sudah beberapa yang sudah tercapai. Artinya menurut saya belum 100%. Nah, contohnya, jika di dalam pergaulan di sekolah namanya anak-anak satu sama yang lain, kalau perempuan dengan perempuan itu berjabat tangan, itu kan menunjukkan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru PAI itu adalah sudah muhrimnya. Ternyata orang tua dalam pemahamannya itu masih belum mengena sampai ke situ. Itu contoh satu saja. Itu mungkin semacam itu menurut pendapat saya semacam itu. Oh, terima kasih Pak Nur. Berarti kalau dari contoh tadi antara murid, guru, kepala sekolah yang kalau sudah bisa ya. Tapi untuk ke orang tua pemahaman terkait kegiatan bersalaman antara muhrim dan non muhrim itu belum sampai ke situ. Yang kedua mungkin contohnya seperti anak laki-laki dan perempuan berboncengan itu menurut kita sebagai tenaga pendidik atau guru kan sudah ada batasannya ya kan? Kalau bukan murid tidak diperbolehkan, tapi anak-anak dengan orang tua kadang-kadang itu wis bareng menikah, nah ini masih semacam itu, berarti masih belum mengenal 100%. Dari segi orang tua ya Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Monggo Bu Bi barangkali menambahkan. Kalau menurut saya karena tadi visi kita itu mengenai Intak dan Iptek ya Bu ya. Kalau menurut saya kan disebut pertanyaan sudah mencerminkan visi sekolah. Menurut saya sudah untuk yang Intak itu dibuktikan ketika kita para guru dan semua warga di sekolah ini melakukan kegiatan religius, misal kita melakukan sholat berjamaah, kegiatan agama atau apa
Pun dari hasil diskusi sikap dan perilaku warga sekolah dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku warga sekolah secara garis besar sudah mencerminkan visi sekolah. Contohnya pada kegiatan ibadah dan penguasaan teknologi. Namun ada kegiatan yang belum mencerminkan, khususnya pada orang tua terkait kegiatan bersalaman antar jenis kelamin tadi ya. Yang sebenarnya di sekolah sudah dididik bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh bersalaman atau berboncengan, tapi nyatanya di rumah orang tua masih membiarkan. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita berdiskusi mengenai prakarsa perubahan. Mohon disimak video berikut. Dari tayangan video tadi, kira-kira apa pelajaran yang dapat Bapak Ibu ambil? Atau bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait prakarsa perubahan? Monggo Bu Rita. Melihat dari video tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kita tidak akan mengalami perubahan jika kita tidak berbeda. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Rita. Monggo, barangkali ada pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain. Saya bikin. Monggo Bu Rita. Dari video tersebut memang sangat simpel, tapi di situ ada arti yang sangat menurut saya penting banget, bahwa sesuatu itu tantangan ataupun tujuan harus dimulai dengan langkah awal. Kalau kita tidak action, ya tidak akan terjadi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Rita. Jadi kalau dua pendapat tadi saling dihubungkan, berarti untuk membuat suatu prakarsa perubahan harus ada tindakan dan harus ada yang menginisiasi
atau langkah awalnya. Tadi dari video tadi itu kan ada pohon yang menghalangi. Kemudian yang pertama bertindak siapa? Anak kecil. Kemudian dia diikuti oleh teman-teman yang sama-sama anak kecil. Jadi tindakan awal kalau semisal itu dari Bapak Ibu ada suatu prakarsa perubahan, tidak apa-apa, yang pertama dilakukan sendiri. Kemudian mengajak teman atau rekan sejawat. Kemudian setelah anak kecilnya tadi ikut sama-sama dorong pohon, apa yang terjadi selanjutnya? Yang lainnya juga ikut tergerak. Orang-orang dewasa yang semula acuh tak acuh juga ikut tergerak. Jadi begitu langkah awalnya misal dimulai dari satu orang, nanti bisa menggerakkan teman sejawatnya, kemudian bisa menggerakkan orang lain selain di lingkungan rekan sejawat tadi. Jadi ada langkah awal yang harus dilakukan, itu yang dinamakan prakarsa perubahan. Langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Nah, untuk pendekatannya ini ada yang dinamakan BAGJA. BAGJA ini sebuah akronim dari B buat pertanyaan utama atau define, kemudian A ambil pelajaran atau discover, kemudian B galiliti atau brief, kemudian C jabarkan rencana atau desain, dan A atur eksekusi atau deliver. Jadi ini bisa digunakan untuk melakukan prakarsa perubahan. Dari kelima BAGJA ini nanti bisa disusun pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu kira-kira tindakannya bagaimana. Nah, ini ada 4 pertanyaan terkait prakarsa perubahan. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Dan yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Bagaimana rancangan waktunya? Nah, prakarsa perubahan ini dapat kita susun terkait dengan visi sekolah kita yang tadi, yaitu unggul dalam impact dan iptek. Kira-kira yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Barangkali ada Bapak Ibu yang mau berpendapat. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Atau mungkin dituliskan empatnya dulu sambil mikir sambil tulis. Oke.
Karena waktunya sudah asar ya Bapak Ibu, kita coba untuk diskusi bersama-sama pada poin yang pertama. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu untuk poin yang pertama? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Barangkali ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Monggo Budi. Kalau saya ini membuat program berantas buta hijau, Berantas buta hijau. buta budaya jaya. Membuat program berantas buta jaya supaya anak-anak bisa baca Al-Quran. Monggo barangkali ada yang punya pendapat lain. Ini monggo Pak. Saya itu membuat program literasi digital. Literasi digital. Kan era sekarang kan membuat digital dan literasi juga sangat berbeda. Oke, terima kasih untuk Putri dan Pak Halul. Dari dua pendapat itu bisa kita simpulkan bahwa inisiatif perubahan yang bisa dilakukan yaitu melakukan literasi digital baik terkait dengan
inisiatif tersebut sudah ada cerminan dari visi IMTAK dan penggunaan teknologi atau IPTEK. Insya Allah sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah terkait kolaborasi tadi? Monggo, barangkali ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu. Monggo, Bu. Mungkin kolaborasi yang bisa kita lakukan di awal seperti ini saya, pengalaman saya berarti saya nantinya bisa kolaborasi dengan sesama guru. Misal ketika saya meningkatkan kompetensi yang saya miliki setelah saya mendapatkan ilmu ataupun pengalaman dari sesama guru, nanti bisa di intern atau di ekstern, itu nantinya saya bisa melakukan praktik baik terhadap rekan sejawat yang ada di sekolah sini. Setelah itu baru nanti semua warga yang ada di sekolah sini baru bisa menerapkan dengan baik terhadap murid-murid kita, dan tidak lupa dilakukan sosialisasi dengan wali murid. Terima kasih, Bu Dwi. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau berpendapat lagi atau dicukupkan? Dicukupkan. Baik, dari pendapat tadi berarti yang dapat kita lakukan yaitu melakukan peningkatan kompetensi diri, kemudian coaching dengan rekan sejawat atau menularkan ilmunya tadi, dilanjutkan dengan implementasi ke murid serta sosialisasi ke wali murid. Itu Bapak Ibu kolaborasinya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait poin yang ketiga? Barangkali ada yang mau berpendapat? Terkait bentuk kegiatan. Monggo Pak Nur. Ya, bentuknya untuk melaksanakan kegiatan tersebut supaya bisa tepat terwujud, yaitu seperti mengadakan kegiatan pengajian yang diikuti oleh semua warga, baik itu dari warga sekolah maupun wali murid. Kalau bisa semacam itu segera nanti terwujud. Yang kedua, mungkin kegiatan seperti yang telah kita laksanakan, yaitu membagikan takjil ke masyarakat, ya, masyarakat secara umum. Itu kan itu pun juga bentuk kerjasama yang nantinya terlibat orang tua, terlibat masyarakat, terlibat bapak ibu guru atau lembaga sekolah pun juga terlibat. Yang ketiga, mungkin kegiatan seperti melaksanakan sholat Idul Adha, dengan di situ himbauannya kan semua siswa, guru, karyawan dan semua itu bisa melaksanakan dalam satu tempat yang sama. Masyarakat pun dihimbau untuk bisa melaksanakannya di situ. Itu merupakan bentuk-bentuk lembaga sekolah kita sudah melaksanakan. Terima kasih mungkin. Terima kasih Pak Nur atas pendapatnya.
Jadi bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan itu bisa dalam bentuk kegiatan keagamaan seperti membuat kegiatan pengajian, pembagian takjil, dan sholat Idul Adha. Alhamdulillah sudah sampai ke poin yang keempat. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau berpendapat. Monggo Bu. Langkah konkret yang pasti harus kita lakukan untuk prakarsa perubahan itu pastinya kita harus merencanakan dan melaksanakan program sekolah yang sesuai dengan minat dan bakatnya anak-anak. Itu misal seperti yang sudah direncanakan oleh Bu ke depannya itu adalah sedekah sampah bisa ya. Terus bagaimana perancangan waktunya untuk sedekah sampah itu mungkin bisa nantinya kita terapkan atau implementasikan dalam kegiatan P5. Misal nanti bisa kita lakukan di kegiatan co-curricularnya. Jadi untuk jadwalnya itu bisa nanti sistemnya blok ataupun harian yang sudah pernah kita lakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Di situ mungkin Bu ini tidak ada pendapat sendiri dari Bu ini sendiri, tidak boleh. Oh itu mungkin nanti dari Bu ini bisa menambahkan. Oh, terima kasih Pak. Sudah jam 7. Jadi untuk poin yang keempat ini kita bisa mengimplementasikan program sekolah, misal rancangan sedekah sampah yang pernah saya usulkan di rapat tempo hari yang dapat dilaksanakan ketika kegiatan co-curricular atau P5. Baik Bapak Ibu, untuk visi dan prakarsa perubahan itu kan selalu ditinjau dalam waktu yang berkala jadi bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Jadi untuk visi kita tadi kebetulan kan masih sesuai dengan perkembangan saat ini atau sesuai dengan kurikulum Merdeka dan profil pelajar Pancasila. Nah ini saya membuat visi dan prakarsa perubahan yang mungkin jika ada kegiatan seperti ini lagi bisa dijadikan salah satu usulan untuk perubahan visi atau prakarsa perubahan. Di sini saya membuat visi yaitu terwujudnya generasi unggul yang siap bertransformasi dan berakhlak mulia. Bertransformasi di sini berarti mereka itu siap untuk mengikuti perubahan zaman. Dan berakhlak mulia tentu saja sesuai dengan profil pelajar Pancasila pada dimensi yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi itu visi yang saya buat. Kemudian prakarsa perubahannya mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan karakter murid melalui pemanfaatan teknologi. Jadi saya mengambil yang keterampilan berpikir kreatif karena untuk ilmu pengetahuan secara umum dari misal dari D1 sampai D3 itu kan bisa diakses
sekarang nih. Jadi sekarang kan ketika kita pegang HP itu kan sama dengan kita menggenggam dunia. Jadi kita bisa tahu ilmu pengetahuan dari daerah manapun. Saat ini pun kita bisa tahu perkembangan kota di Amerika misalnya. Jadi yang perlu dikembangkan adalah keterampilan berpikir kreatif atau mencipta dari murid, kemudian karakter murid melalui pemanfaatan teknologi. Itu prakarsa perubahan yang saya buat. Nah, ini ada kegiatan ice breaking lagi tentang benar atau salah. Ada 3 poin, 28 ditambah 32 sama dengan 1, 3 ditambah 4 sama dengan 1, dan 5 plus 7 sama dengan 1. Kira-kira benar atau salah untuk 3 poin ini? Barangkali ada yang berpendapat. Mana Pak Nur? Betul atau salah kira-kira? Salah Pak Nur. Kenapa Pak Nur kok bisa salah Pak Nur? Sesuai dengan aturan hitungan itu salah. Salah. Dari aturan hitungan itu salah. Barangkali untuk Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin ada pendapat dua Mungkin lagi. pendapat yang lain. Yang pertama pendapat saya itu salah. Itu pun juga bisa benar. Oh, bisa salah, bisa benar. Iya. Oke. Karena hitung-hitungan itu kalau secara matematik itu memang salah. Kalau hitung-hitungan itu dilihat Allah yang menghitung itu juga bisa benar. Kalau itu Allah bisa Ya, benar. bisa benar. Kalau barangkali ada yang mau berpendapat, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Halo, PKN, pripun Pak Halo dari Oke, Pak Arif juga boleh Pak Arif juga boleh. Sini kan sudah ada wakilnya saya. Menurut aturan matematika dia salah. Kalau menurut geografi, Atau bisa guru bahasa, sebagai guru bahasa. Bahasa Inggris. Oke. Karena saya memang lemah dalam hal itu. Menurut saya itu salah. Salah nih. Dari aturan matematika nih. Yang paling dasar. Yang paling dasar. Di situ yang pertama ada 28 ditambah 32. Kalau dari matematika berarti hasilnya berapa? 60. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, 28 menit ditambah 32 menit sama dengan 60 menit. 60 menit sama dengan 1 jam. Berarti bisa jadi betul, ya? Kemudian poin yang kedua, 3 hari ditambah 4 hari sama dengan 1 minggu. 1 minggu, luar biasa. Kemudian yang ketiga, 5 hari ditambah 5 bulan. 5 bulan ditambah 7 bulan sama dengan 1 tahun. Berarti bisa betul ya Bapak Ibu ya? Salah itu. Nah, untuk nilai moralnya, ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak sesuai dengan cara berpikir kita, lebih baik bertanya dan mendengarkan penjelasannya. Kemudian pahami konteksnya seperti tadi. Jadi tidak boleh berprasangka buruk ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi kita belajar untuk berpikiran terbuka. Insya Allah seperti itu nilai moralnya dari ice breaking tadi. Ya, terbuka kan untuk ini. Sudah mengelabui kita. Alhamdulillah kita sudah masuk ke kegiatan refleksi dari rakyat
kegiatan kita hari ini dari awal tadi sampai saat ini. Oke, saya Monggo Pak Dono. Ya, kalau saya dari kegiatan dari awal sampai akhir ini sangat antusias dari teman-teman. Oke, nama dari gerakan pertanyaan saya itu inspirasinya dari mana? Kalau gerakan naik Oh begitu nih. Jadi untuk kegiatan ice breaking yang pertama, sesuai dengan prakarsa perubahasa ini saya memanfaatkan teknologi Pak. Saya lihat dari YouTube, dari situ inspirasinya Pak. Jadi menirukan dari YouTube tadi. Monggo barangkali Bapak Ibu ada lagi yang mau merefleksikan kegiatan hari ini atau disibukkan sama nggih. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dari Bapak Ibu guru semua. Semoga dapat menjadikan diri kita lebih baik ke depannya dan bermanfaat untuk murid-murid kita ke depannya. Saya kembalikan kepada Ibu Guru selaku pengajar praktik. Alhamdulillah, sesi diskusi sudah selesai Bapak Ibu. Ini nanti pripun untuk murid kira-kira sepakat ya untuk memimpin diskusi dengan baik dan lancar. Ya, dari hasil diskusi yang sudah dipaparkan dari tadi mungkin tinggal apabila sesuai dengan SMP Darul Fikri mungkin bisa ditindaklanjuti untuk implementasi ke depannya. Seperti itu. Nah, sebelum kegiatan ditutup, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas partisipasi panjenengan semua yang sangat antusias dan cukup aktif. Pak Nur yang menjadi menghilangkannya untuk terima kasih sekali lagi. Mungkin dari saya sudah saya sampaikan mohon maaf apabila sedikit banyak di sini mungkin sudah waktunya kurang. Nah, ini beberapa menit tersita untuk terlibat dulu dalam diskusi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat khususnya untuk UIN dan juga untuk peserta terima kasih. Mungkin bisa ditutup dengan doa dan Pak Nur. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan tadi dan apa yang kita laksanakan pada sore hari ini bisa berguna, bermanfaat khususnya umumnya kepada lembaga sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Barangkali ada kesibukan, monggo untuk melanjutkan kesulitannya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, video pendampingan individu yang kedua mengenai visi dan prakarsa perubahan di SMP Darul Fikri Ngoro telah selesai. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Terkhusus terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ruruh Dwi Jayanti selaku pengajar praktik yang telah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.